Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqas samawati wal ardh Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang terhormat, para tamu Allah rahimakumullah. Dengan ucapan alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai siang ini rahmat dan karunia Allah masih kita terima. Kita masih hidup, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan yang sangat penting kita masih diberi kekuatan iman untuk datang ke rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membekali kita dengan pedoman hidup, Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Sidang Jumat yang terhormat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah pada Haji Wada, beberapa waktu sebelum beliau meninggal dunia, apa inti khutbah beliau? Khutbah terakhir itu, pertama beliau menekankan untuk memperkokoh tauhid, keimanan, keyakinan, akidah Islam kita. Karena semakin lama kita hidup, tantangan keimanan itu akan semakin berat. Yang kedua, kata beliau, keikhlasan dalam berbuat. Karena ini sangat menentukan dalam ibadah. Sekecil apapun ibadah, kalau ikhlas pahalanya besar. Tapi sebesar apapun ibadah, kalau tidak ikhlas, Allah tidak akan beri pahala. Allah nanti di akhirat akan beri kita pahala sesuai dengan niat. Allah akan tanya, kamu sholat? Ya. Kenapa kamu sholat? Karena Allah. Ini pahala.
Kalau ada yang ditanya, kamu sholat, kenapa kamu sholat? Segan dengan pengurus masjid. Nah, minta pahalanya sama pengurus masjid. Kamu sholat, iya, kenapa? Saya jadi marapule baru, segan dengan mertua. Nah, minta pahala sembahyang kami tua. Jadi Allah hanya akan beri pahala yang karena Allah. Dan yang ketiga yang sangat penting, yang mungkin ini akan kita bahas lebih panjang, kita dihimbau oleh Nabi untuk saling menjaga hak sesama muslim. Jangan sampai seorang muslim memakan hak orang lain, mengambil hak orang lain. Malah kita sama-sama dituntut untuk ikut memelihara hak-hak teman kita sesama muslim. Dalam sebuah hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, Inna Allaha harrama minal muslim damahu wa malahu wa ayyuzanna bihi zanna saw. Sesama muslim itu diharamkan oleh Nabi darah, harta, prasangka buruk. Sesama muslim darah haram. Apa maksudnya? Tidak boleh saling membunuh sesama muslim. Sekarang apa yang terjadi? Jangankan sesama muslim, sekampung, senegeri, adik bunuh kakak, kakak bunuh adik, anak kandung pun membunuh orang tua kandung. Coba ya kan? Menghalalkan darah sesama, famili, keluarga. Padahal kalau kita renungkan sidang Jumat yang terhormat, nyawa itu rahmat Allah paling besar. Kalau kita tidak punya nyawa, langsung berubah nama, bangkai. Kalau sudah tidak punya nama, jangankan orang lain, sudah tidak punya nyawa, jangankan orang lain, istri, anak, mertua, kakak, adik, berusaha sesegeranya membuang jasad kita ini ke dalam tanah. Tak mau dia menahan sehari, 2 hari, 3 hari, karena dia tak mau lagi. Kenapa? Dia tak punya nyawa. Selain dari nyawa, orang bisa bikin. Tidak berkaki bisa diberi kaki palsu. Tidak punya tangan diberi tangan palsu. Mata bisa dicangkok. Rambut bisa dibikin rambut palsu. Telinga, banyak alat untuk menyaringkan telinga. Jantung bisa dicangkok. Hati bisa ditukar, bisa dipotong. Itu kita dengar dulu Pak Dahlan Iskan. Itu sepertiga hatinya. 2/3 rusak dibuang, tinggal yang 1/3 aja lagi hidup sampai sekarang. Tapi nyawa, teknologi mana sekarang yang sudah bisa bikin nyawa, yang kita anggap enteng itu? Tak bisa.
Jepang bikin manusia, kaki bisa seperti kaki, daging bisa seperti daging, bulu bisa seperti bulu, mata, telinga pas seperti manusia. Tapi mau kasih nyawa tak bisa lagi. Terpaksa pakai listrik, pakai baterai. Yas'alunaka 'anir ruh, kata Allah. Mereka akan bertanya kepada Nabi tentang roh. Bilang sama mereka, kulir ruh min amri rabbi. Tak perlu kalian pikirkan. Roh itu urusanku, kata Allah. Nikmat paling mahal, sesama muslim bersaudara, kita saling membunuh. Bahkan sekarang ulama pun sudah banyak dibunuh, buya pun mulai dibunuh. Ini ciri-ciri PKI ini, Pak. Kalau tidak hati-hati, PKI kalau bangkit yang dicari dulu ulama, yang mau dihabis itu ulama. Sekarang mulai. Nah, kemudian yang kedua, apa kata Nabi? Yang haram sesama muslim, wa malahu, harta. Jangan dianggap enteng. Sedikit pun harta orang lain dimakan, pertanggungjawabkan. Sedikit pun harta negara makan, pertanggungjawabkan. Jadi apa kita? Pegawai seperti saya. Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhazahu ba'da zalika fahuwa hululun. Kata Nabi, siapa yang diangkat menjadi pekerja pada suatu pekerjaan, jadi pegawai, ditetapkan gajinya, siapa yang mengambil lebih dari yang ditetapkan itu, fahuwa hululun, itu penipuan besar, kata Nabi. Jadi kalau tidak ada aturan bahwa itu hak kita, jangan bawa pulang, jangan makan, jangan ambil. Bahkan sekarang banyak, itu udah banyak itu kepala daerah yang masuk penjara. Kenapa? Jual beli jabatan. Eselon 4 sekian puluh juta, eselon 3 sekian puluh juta, eselon 2 sekian ratus juta. Jual jabatan. Memang jabatan itu orang tuanya yang punya, dijualnya. Sogok menyogok. Jadi pegawai nyogok, jadi polisi nyogok, jadi tentara nyogok, segala macam jogok. Ar-rashi wal murtashi wal rais finnah. Tukang sogok, penerima sogok, perantara sogok menyogok, tempat tinggalnya di akhirat di neraka. Nabi tidak bicara dosa, Pak. Tempat tinggal. Kalau tempat tinggal habis ceritanya. Kalau dosa nanti malah minta ampun selesai. Tapi kalau sudah tempat tinggal, Nabi sudah menetapkan tempat tinggal kita di neraka. Mau mengurus pindah tempat tinggal, Nabi sudah ngerti. Jangan main-main dengan sogok menyogok. Kalau kita sogok ini mungkin persoalan tanah itu lebih berbahaya lagi, Pak. Satu jengkal aja tanah orang diambil. 100 meter berarti 100 jengkal. Kita yang ambil. Kemudian tanah itu dimanfaatkan oleh anak cucu kita sampai kiamat. Mereka tidak mau tahu menahu yang berdosa siapa, kita yang ambil. Sampai kiamat mengalir terus dosanya, Pak. Itu baru 1 jengkal. Coba bayangkan kalau memang tidak hak kita ambil. Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan jalan batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Kamu bawa harta itu ke pengadilan untuk disidangkan. Litakulu fariqam min amwalin nas, agar kamu dapat mengambil harta orang lain. Walaupun kamu sebenarnya tahu itu bukan hak kamu. Dia tahu Pak bukan haknya, tapi ada peluang untuk menuntut ke pengadilan. Coba dulu, mana tahu menang. Tahu-tahu menang, coba bayangkan.
Anak cucunya tidak tahu Pak. Dia yang mewariskan yang haram sampai kiamat, terima dosanya. Jadi makanya dalam Islam, daripada kita mengambil harta orang lain, biar harta kita diambil. Dia akan bayar nanti di akhirat untuk kita. Nah, ini yang terjadi. Abu Bakar Siddiq saja dibawa makan oleh temannya Pak. Menjelang makan lupa tanya, habis makan tanya. Biasanya kamu kan tak pernah bawa saya makan. Kenapa kamu bawa saya makan? Saya kan baru masuk Islam Abu Bakar. Oh ya, saya tahu. Lantas gimana? Sebelum masuk Islam saya kan tukang sihir, ahli tenung, nerima upah sihir. Dulu ada upah sihir yang belum dibayar, kemarin dibayar orang. Ya saya ambil, saya bawa kamu makan. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Padahal Abu Bakar Siddiq tidak ikut mencuri, tidak apa-apa sebenarnya, karena dia tidak tahu. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Dia korek mulutnya sampai muntah-muntah, sampai semua isi perutnya keluar. Sahabat tadi heran, kenapa itu kamu lakukan? Saya khawatir kalau tidak saya keluarkan, dia keburu menjadi darah dan daging. Lantas gimana? Kata sahabat, kalau darah saya ini sudah tercampur dengan yang haram, sampai kiamat, betapapun canggihnya teknologi, manusia tidak akan bisa bikin alat yang bisa memisahkan darah halal dengan darah yang haram. Tapi kalau ada, aman. Masuk rumah sakit 3 jam, bersihkan darah dari yang haram, aman. Tidak bisa Pak. Ginjal nggak berfungsi, dicuci bisa, tapi untuk memisahkan halal haram, tidak. Selama hidup, darah ini akan bercampur dengan yang haram. Yang lebih berbahaya lagi, kata Abu Bakar Siddiq, anak berasal dari darah daging laki-laki, dia menjadi anak kita tumbuhkan dari bibit yang haram. Makanya jangan memakan harta sesama mukmin, sesama muslim. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa ayyuzanna bihi zannasaw. Kita tidak boleh saling berprasangka buruk. Makanya kalau kita dapat informasi selentingan, fatabayyan, selidiki dulu. Sekarang ini media sosial ini berbahaya. Kita dapat berita langsung disebarkan. Bagaimana kita menghapusnya? Yang kita sebarkan itu dibaca doang, dikembangkan lagi, dikembangkan. Kita ikut dosa terus kalau itu tidak benar. Contoh, ini bukan karena saya di Kementerian Agama. Ketika haji batal, ada orang mengatakan, ini ulah pemerintah. Uang haji berangkat 2020 itu dipakai untuk bikin jalan tol, disebarkan. Sehingga banyaklah orang yang berpendapat bahwa uang untuk berangkat haji itu dipakai untuk bikin jalan tol. Benarkah itu? Tidak. Tapi fitnah muncul dari itu. Prasangka-prasangka buruk menjadi fitnah. Ya, wakil presiden kan bilang 30 triliun dipakai untuk jalan tol. Iya, tapi bukan dana haji untuk berangkat tahun 2020-2021. Lantas uang mana? Dana abadi umat. Dana yang lama yang ada sekitar 92 triliun dipakai untuk jalan tol. Dana untuk berangkat 2020-2021 sekitar 150 triliun, 1.000 rupiah pun tak dipakai. Kalau ada yang tak mau berangkat, minta ajukan kepada Kementerian Agama, paling lama 1 bulan cair. Uang itu ada. Nah, coba bayangkan kalau kita berprasangka buruk, kemudian kita sebarkan jadi fitnah, berapa dosa? Nah, makanya perlu ada informasi, kita selidiki kebenaran apa sesungguhnya yang terjadi. Jangan kita berprasangka buruk, jangan kita mengunjing, apalagi memfitnah. Inilah pesan-pesan Rasulullah SAW untuk kita yang perlu menjadi renungan kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sidang Jumat yang terhormat, demikian khutbah ringkas kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.